Bawaslu Jawa Tengah mewaspadai potensi pelanggaran netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pilkada bulan November mendatang. Sorotan netralitas penyelenggara negara dan pemilu itu mengacu pada pengalaman saat pelaksanaan Pilpres dan pemilu legislatif lalu, di mana ditemukan ketidaknetralan aparatur pemerintahan serta ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang mengakibatkan terjadinya chaos. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah usai sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Semarang Rabu 24 Juli lalu. Mas, terkait dengan netralitas aparatur negara ini, ke depan pilkada ini apakah ada potensi sama tingginya dengan waktu Pilpres pemilu kemarin? Oke, kalau isu netralitas penyelenggara negara dari peta kerawanan ini masuk rawan sedang. Tapi ada tren kenaikan. Kenapa ada tren kenaikan? Dari tahapan yang sudah jalan ini, kita temukan ada beberapa peristiwa yang kemudian mengarah kepada ketidaknetralan penyelenggara negara. Ini yang kemudian kita antisipasi. Jadi kategorinya rawannya rawan sedang, tapi berpotensi naik menjadi rawan tinggi. Nah, ini tentu harus kita sampaikan kepada publik, pada penyelenggara negara dan lain sebagainya untuk kemudian mengantisipasi soal itu. Contohnya temuannya apa? Contoh temuannya Pak? Misalnya beberapa kepala desa yang dari sisi penegakan hukum belum bisa dilakukan, tapi ada potensi untuk mengarah ke situ. Kepala desa, ASN, dan lain-lain. Gitu. Lokasinya ada di mana? Banyak, misalnya ada beberapa peristiwanya misalnya seperti di Pati, meskipun dari sisi unsur pelanggarannya belum terpenuhi, unsur pelanggarannya itu belum terpenuhi. Terus kemarin ada beberapa peristiwa pada pemilu 2024 ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan ASN seperti di Karanganyar. Variabel-variabel itulah yang kemudian kita hitung sebagai satu prediksi potensi yang ada sehingga harus kita antisipasi. Saran Bawaslu untuk mengantisipasi tingkat kerawanan tinggi apa nih? Jadi peta kerawanan ini menjadi salah satu bahan untuk merancang strategi pencegahan. Beberapa yang kemudian kita lakukan adalah kolaborasi dengan berbagai masyarakat, termasuk dengan stakeholder terkait. Harapannya peta kerawanan yang sudah disusun ini nanti kemudian menjadi referensi dari berbagai pihak yang kemudian punya kepentingan terhadap penyelenggaraan suksesnya pemilu. Seperti dari unsur keamanan, termasuk teman-teman KPU, Linmas, Satpol PP, pemerintah daerah, sehingga bisa dimitigasi. Kalau bunyinya kerawanannya di tingkat TPS, maka ya desain antisipasinya bisa dikerjakan sejak sekarang. Misalnya optimalisasi bintek KPPS dan lain sebagainya. Yang kemudian kita kolaborasikan, kita konstruksi menjadi peta kerawanan. Jadi tidak ada yang keluar indeks. Tidak ada indeks rawan. Ya ada, hanya kesimpulannya ada 3, rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan rendah. Nah, basisnya adalah pertahapan. Jadi hasil meramu dari berbagai unsur itu tadi, kita dapatkan hasil bahwa tahapan yang rawan paling tinggi masuk kategori rawan tinggi adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2024. Variabelnya tentu banyak. Misalnya soal profesionalitas penyelenggara, kemudian saran perbaikan pengawas yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Tapi yang menarik dari sekian banyak kerawanan yang tinggi itu sebagian besar itu terjadi di level bawah. Peristiwanya di TPS. Misalnya soal keberatan saksi, saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, kemudian penyelenggara KPPS yang tidak profesional, pelayanan pemilih yang tidak baik, TPS yang didesain tidak akses, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian masuk kategori rawan tinggi. Ketidaknetralan aparatur penyelenggara negara dalam pilkada November mendatang, tambah Nurkolik, saat ini masuk dalam peta kerawanan tingkat sedang. Namun potensi itu bisa naik menjadi tingkat tinggi jika melihat temuan-temuan di lapangan saat ini. Karena itu, pihaknya merekomendasikan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintahan untuk berani mengambil sikap tegas terhadap munculnya potensi terjadinya ketidaknetralan oleh aparatur negara. Sementara itu, Bawaslu juga mengingatkan penyelenggara pemilu tentang calon pemilih pemula yang diprediksi meningkat pesat saat pilkada mendatang untuk lebih intens melakukan sosialisasi
kepada calon pemilih pemula.